yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam kebaktian hari ini, Minggu 7 Juni 2020, masih dalam suasana kebaktian di rumah masing-masing. Hari ini adalah Hari Raya Trinitas, Hari Raya Tuhan yang jatuh pada hari Minggu pertama sesudah Pentakosta. Jika kita mencari kata Trinitas atau Tritunggal dalam Alkitab, pasti kita tidak akan menemukannya. Allah Trinitas merupakan doktrin gereja yang dikembangkan kemudian, sekalipun jejaknya pasti dapat ditemukan dalam Alkitab. Doktrin merupakan upaya mensistematisasi dan menjelaskan misteri iman. Allah Trinitas bersama dengan kealahan Yesus merupakan doktrin Kristen yang paling mendasar, sekaligus sebagai sesuatu yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Di Minggu Trinitas ini, mari kita hayati kembali iman kita pada Allah Trinitas. Umat, saya undang untuk berdiri. Mari kita masuk ke hadirat-Nya, seraya kita memuji kemuliaan nama-Nya dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 242, bait pertama dan kedua, Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Saudara-saudara kekasih Allah, marilah ibadah Trinitas ini kita dasarkan pada pengakuan bahwa Allah Sang Pemilik kehidupan adalah sumber pertolongan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran menyertai saudara semua di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan atas hidup seluruh ciptaannya mencerminkan kesatuan karya campur tangan Allah Tritunggal dalam sejarah umat manusia. Campur tangan Allah Tritunggal itu dilakukan dalam rangka menata dan memelihara dunia menuju damai sejahtera. Dalam menata dan memelihara dunia, Allah Bapa melibatkan manusia sebagai gambar dan rupa Allah sebagai mitranya. Keterlibatan manusia dalam karya Allah itu diteruskan
dan dipulihkan oleh karya penyelamatan Yesus Kristus. Keterlibatan manusia yang telah dipulihkan itu terus-menerus diperbarui oleh bekerjanya Roh Kudus sampai sekarang ini. Oleh karena itu, ajakan hidup dalam penyertaan Allah menjadi undangan bagi kita sekalian untuk ikut berkiprah dalam karya Allah Tritunggal, menghadirkan damai sejahtera di dunia ini. Firman Tuhan dalam surat 2 Korintus 13 ayat 11 berkata, "Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin." Mari kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan kidung pelengkap jemaat nomor 212, Ya Allah, kasih-Mu besar. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sejak semula Allah telah berkarya bagi dunia ini. Dalam menjalankan karyanya itu, Ia berkenan melibatkan manusia sebagai mitranya dalam menata dan memelihara dunia ciptaannya. Namun pelanggaran dan dosa yang kita lakukan membuat kita merusak relasi kita dengan sesama dan alam sekitar, serta menghancurkan dengan mengeksploitasinya habis-habisan dunia yang seharusnya kita tata dan kita pelihara. Saat ini, marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita itu, seraya kita memohon ampun kepada Tuhan dalam doa. Secara pribadi, saudara-saudara dipersilakan berdoa, mengakui dosa, dan mohon pengampunan kepada Tuhan. Nanti saya akan mengakhiri doa-doa pribadi ini dengan doa pengakuan dosa dan permohonan pengampunan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan sayang, pada kesempatan hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus
dengan segala kerendahan hati. Pada kesempatan hari ini, kami mau dengan sadar mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Seringkali kami lalai dan lari dari perintah-Mu. Seringkali kami lebih mengikuti nafsu duniawi kami, sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Kami memberontak terhadap-Mu. Kami menyakiti hati sesama kami, bahkan kami menyakiti hati-Mu. Telah banyak perbuatan yang kami lakukan menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Sering sekali kami hidup dengan melupakan penyertaan-Mu. Kami merasa mampu, bahkan kuat untuk menjalani hidup ini tanpa penyertaan-Mu. Kami bahkan lebih memilih jalan kami sendiri, bukan jalan-Mu. Kami sadar akan kecenderungan hati kami untuk berbuat jahat, sehingga kami jauh dari kehendak-Mu. Kami sadar betapa beratnya dosa yang kami tanggung. Kami merasa hidup kami dipenuhi dengan rasa bersalah, kehilangan sukacita, bahkan kehilangan damai sejahtera daripada-Mu. Karena itu, ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mohon belas kasih-Mu, ya Bapa. Kiranya setelah kami menerima kasih karunia-Mu, kami bisa memperbaiki hidup kami dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu membersihkan kami dari segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, dan digantikan oleh damai serta kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kembali kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian pengakuan dosa dari Kidung Jemaat nomor 37A, bait pertama dan ketiga, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, ke tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Saudara-saudara diundang berdiri. Kepada setiap kita yang bersedia mengakui segala dosa dan kesalahannya dengan jujur dan sepenuh hati, serta berjanji untuk hidup bertobat, maka damai sejahtera Tuhan Yesus berlaku atas kita sekalian. Sekarang terimalah anugerah Allah melalui berita anugerah yang diambil dari Kolose 3 ayat 16 dan 17 yang berbunyi demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain
dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dengan masih tetap berdiri, mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 205, bait pertama dan kedua, Alangkah indahnya kasih setiamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami datang kepadamu dengan penuh rasa syukur, sebab Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Kebaikan Tuhan boleh kami nikmati dalam hidup kami. Tuhan menjagai kami dan memberi kami kesehatan, berkat yang berlimpah, semangat yang selalu baru setiap hari, kerinduan untuk datang kepada Tuhan, memuji Tuhan dan merenungkan sabda Tuhan, menjadi sumber semangat bagi kami menjalani kehidupan. Karena itu Bapa, kami datang kepadamu memohon urapan Roh Kudus-Mu, supaya kami semua, Tuhan berikan keheningan hati dan batin, sehingga dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami renungkan bersama. Berbicaralah kepada kami, kuasai hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, supaya firman hari ini tidak berlalu sia-sia, tetapi memberkati dan mengubahkan setiap kami menjadi apa yang Tuhan ingini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini bacaan leksionari kita dari Perjanjian Lama terambil dari kitab Kejadian pasal 1, ayat 1, 2, disambung dengan ayat 27 dan 28 serta yang ke-31.
Bacaan Alkitab diambilkan dari Kejadian 1, ayat 1, 2, 27, 28, dan 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan bacaan Injil terambil dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang setia untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari dengan segenap hati. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini dirayakan sebagai Minggu Trinitas. Minggu pertama setelah Pentakosta. Sesuai dengan namanya, dalam minggu ini kita semua hendak belajar kembali mengenai kepercayaan Kristiani tentang pribadi Allah sebagai Bapa, sebagai Putra, dan sebagai Roh Kudus. Bapa Sang Pencipta dan Pemelihara, Allah Anak Yesus Kristus, Sang Penyelamat dunia dan penebus dosa manusia, dan juga Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita sebagai penghibur dan pembaharu ciptaannya. Kalau saudara mencari kata Trinitas di dalam Alkitab, saudara tidak akan pernah menemuinya, sebab tidak tertulis kata Trinitas di dalam Alkitab. Trinitas adalah doktrin atau dogma gereja tentang bagaimana gereja ini menghayati misteri iman kepada Allah. Karena itu, benarlah bunyi ungkapan, jika engkau dapat mendeskripsikan siapa Allah,
maka Allah yang kau definisikan itu bukanlah Allah. Ungkapan ini menjelaskan bahwa kekuasaan Allah tidak dapat dimengerti oleh manusia. Misteri tentang Dia tidak dapat dijelaskan oleh siapapun. Jika Allah tidak dapat dimengerti dengan akal manusia, mengapa doktrin tentang Trinitas ini dipertahankan, bahkan dirayakan secara liturgis oleh gereja kita? Menghayati dan merayakan Trinitas bukan berarti harus mengerti semuanya tentang Allah, tetapi menghayati dapat dilakukan melalui mengalami dan merasakan karya Trinitas. Oleh karena Trinitas dialami dan dirasakan, maka setiap orang bisa memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Allah mengasihi umatnya sesuai dengan keunikannya masing-masing. Kasih dan penyertaan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus berlangsung kekal dari penciptaan dunia dan sampai selama-lamanya. Melalui Minggu Trinitas ini, umat diharapkan mampu untuk mengalami hidup dalam penyertaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, serta mensyukuri hidup ini setiap hari bersama Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kebangkitan Yesus disebut dalam teks Perjanjian Baru yang kita baca hari ini, kata para murid kembali ke Galilea sebagaimana yang diperintahkan oleh malaikat kepada mereka di Injil Matius 28 ayat yang ke-7. Hal ini menunjukkan bahwa Galilea adalah daerah yang penting dalam kehidupan iman para murid. Di tepi danau itu, ketika beberapa murid sedang mencari ikan, Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Tinggalkanlah jalamu. Hari ini aku akan menjadikan engkau penjala manusia." Di tepi danau Galilea itu juga Yesus berjumpa dengan murid-murid setelah kebangkitannya, dan secara khusus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mencintai aku?" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam teks kita hari ini disebutkan kata para murid untuk menunjukkan adanya keakraban antara gurunya dengan muridnya, untuk menunjukkan kedekatan hubungan Yesus dengan murid-muridnya. Mereka belum disebut sebagai rasul, tetapi mereka adalah murid, dan murid itu harus belajar banyak dari gurunya. Dan pada waktu Yesus berjumpa dengan murid-murid ini, murid-murid kemudian menyembah Dia. Begitu dilihatnya Yesus datang, mereka menyembah Dia. Menyembah ini menunjukkan pengakuan akan kekuasaan yang Yesus miliki. Mereka merasakan Yesus ini bukanlah pribadi yang sembarangan, sebab Dia telah menaklukkan maut dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Ada kuasa yang terpancar keluar dari diri Yesus yang membuat murid sangat tunduk akan kuasanya. Karena itu mereka menjadikan Yesus sebagai pribadi yang disembah oleh mereka. Tetapi disebutkan bahwa ada sebagian dari mereka yang masih ragu-ragu.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga." Kuasa Yesus ini tidak terbatas. Semua kuasa itu sama seperti kuasa yang dimiliki oleh Allah ketika digambarkan dalam kitab Kejadian pasal 1. Allah adalah pencipta dan penyelenggara segala sesuatu. Dia menciptakan bumi dan segala isinya dan termasuk manusia di dalamnya. Dan kitab Mazmur mengatakan Allah yang begitu besar itu mengasihi manusia yang diciptakannya. Allah yang begitu besar itu mengingat kepada manusia yang kecil. Kuasa yang sama yang diceritakan di dalam kitab Kejadian saat ini ada dalam diri Kristus. Yesus menegaskan kepada mereka yang saat itu sedang ragu-ragu, supaya mereka membuka diri dan hatinya untuk meyakini bahwa Yesus adalah Allah sendiri yang memiliki kuasa yang tidak terhingga. Setelah Tuhan Yesus meneguhkan mereka, Ia memberi perintah. Karena itu pergilah, dan dari Galilea itulah mereka diutus untuk pergi kepada semua bangsa. Jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid telah belajar dari Yesus bagaimana mereka telah dimuridkan, dan sekarang mereka diminta untuk memuridkan yang lain. Memuridkan berarti membangun karakter seperti yang dimiliki oleh Yesus. Mengasihi Allah dengan penuh kesetiaan dan mengasihi sesamanya secara total. Memberi diri, taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang disebut sebagai para murid ini memiliki hubungan yang khusus dengan Allah. Dan karena itu mereka juga diutus untuk meyakinkan murid-murid yang baru agar mereka memiliki relasi yang erat dan akrab dengan Allah sendiri. Kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan, "Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Artinya bahwa mereka ini harus dihisapkan ke dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di mana di dalamnya manusia akan terus bertumbuh, berproses menjadi gambar Khaliknya, yang di dalam kitab Kejadian disebutkan bahwa semua ciptaan Allah itu baik adanya. 2 Korintus pasal 13 juga mengatakan di ayatnya yang ke-11, "Usahakanlah dirimu sempurna." Atau Tuhan Yesus dalam Matius 5 juga mengatakan, "Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna." Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang masuk dalam persekutuan dengan Trinitas ini harus belajar untuk setia melakukan kehendak Bapa. Ajarlah mereka. Jadi ada tugas bagi kita semua untuk mengajar, memuridkan mereka. Saudara, ada relasi, ada partisipasi yang dibangun di dalam persekutuan ini. Ada kesetaraan, ada kebebasan, ada keterbukaan kepada orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir ayat yang ke-20, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai mereka sampai akhir zaman.
Ini uniknya kitab Injil Matius. Di pasal-pasal awal ketika Yesus lahir, malaikat berkata, Immanuel, Tuhan akan menyertai. Dan di akhir dari pasal Injil Matius ini dikatakan juga Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dan inilah yang kemudian muncul sebagai kata-kata berkat dalam ibadah-ibadah kita, masuk dalam liturgi kita. Setiap kali kita beribadah, kita diberkati di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu, yang pertama, kita mesti mengucapkan syukur senantiasa kepada Tuhan. Kita terus mengimani penyertaan Allah dan pemeliharaan Allah dalam hidup kita di masa dulu, sekarang, dan yang akan datang. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Allah tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Allah menopang kita, menuntun kita. Yang kedua, kita mesti setia melakukan perintahnya. Pergilah, bersaksilah tentang kasih-Nya. Ajarlah mereka di dalam nama Allah Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari lingkup yang terkecil, kita mesti mengingat tugas tanggung jawab kita kepada anak cucu kita dan keluarga kita. Bagaimana pembentukan karakter atau pemuritan itu harus kita kerjakan dengan setia. Sehingga anak cucu kita akan bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang melampaui kita kapasitasnya karena Roh Kudus menyertai mereka. Mereka akan menjadi pribadi yang tidak gampang goyah imannya di tengah perubahan zaman yang pesat ini. Saudara, sudahkah hal itu kita kerjakan dalam hidup kita? Yang ketiga, bahwa waktu sekarang ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk keluar dari diri kita sendiri. Kita semua diutus untuk pergi mewartakan Injil Kristus, kasih Kristus kepada dunia. Di era new normal ini, ada banyak orang yang susah di sekitar kita. Mungkin saudara sendiri menjadi bagian dari orang yang susah itu. Sebab gaji saudara mulai dikurangi oleh perusahaan di mana saudara bekerja. Atau mungkin bahkan di antara saudara ada yang diberhentikan dari perusahaan karena situasi perusahaan yang sulit. Atau mungkin saudara sendiri memiliki bisnis yang saat ini sedang meredup sinarnya. Atau mungkin saudara sudah tidak memiliki apa-apa dan saudara merasa tidak ada sesuatu yang bisa dikerjakan di tengah situasi ini. Saudara, Rasul Paulus mengatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Itu adalah spirit Kristiani. Kita juga mengingat bagaimana janda miskin yang hanya punya 2 peser, rela menyerahkan yang paling berharga dalam dirinya ini untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini adalah hakikat hidup kita, panggilan hidup kita. Kita tidak mungkin berlari dari tanggung jawab ini. Dan mari kita kerjakan dengan setia firman Tuhan ini, supaya hidup kita terus memancarkan kasih Tuhan. Tuhan akan sangat peduli kepada kita. Sebab Allah kita itu adalah Allah yang tidak mau berhutang atas setiap kebaikan yang kita tabur. Mungkin sekarang kita merasa apa yang kita lepaskan itu sangat berat, tetapi Tuhan melihat hati saudara, kerelaan saudara untuk menolong orang lain. Dan apa yang kita tabur itu juga akan kita tuai, sebab Tuhan menyediakannya bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dulu di zaman perjuangan ketika Indonesia mau merdeka, ada banyak orang yang menyerahkan segala sesuatu yang mereka miliki agar cita-cita kemerdekaan itu bisa tercapai.
orang-orang di desa menyediakan air putih dan nasi bungkus di jalan-jalan supaya pemuda-pemuda yang ikut dalam pergerakan kemerdekaan itu tidak kelaparan. Dan masa sekarang inilah panggilan dari Ibu Pertiwi bagi kita semua, gereja-gereja Tuhan di Indonesia, untuk ikut bela negara, supaya kita semua boleh menjadi berkat bagi bangsa. Dan negara kita akan menjadi negara yang kuat, yang bisa melalui masa sulit ini dengan selamat. Di hari ini juga, kita bersama akan memberikan persembahan unduh-unduh kepada Tuhan, sebagai wujud syukur karena Tuhan memberkati kita dalam masa panenan yang kita alami tahun ini. Walaupun mungkin panenan tidak sebaik tahun-tahun yang lalu, karena kalau saya lewat di jalan melihat sawah di kanan kiri, ada banyak padi yang rebah karena angin puting beliung yang baru saja bertiup di sekitar kita. Tetapi panggilan untuk memberi kepada Tuhan dan menyembah Tuhan adalah tanggung jawab dari kita semua. Kita diberikan kesehatan sampai hari ini. Di tengah maraknya COVID-19, kita masih kuat, bisa berdiri, bisa makan, anak cucu kita semua sehat. Itu adalah wujud syukur kita. Karena itu kalau Tuhan sudah bermurah hati kepada kita, maka selayaknya kita lebih murah hati kepada Tuhan. Segala yang kita miliki adalah miliknya, dan apa yang kita nikmati adalah kemurahannya. Karena itu mari kita berikan persembahan syukur kita dalam masa raya unduh-unduh ini dengan hati yang penuh sukacita, sebab kita percaya Bapa kita tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaannya akan terjadi dalam hidup kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Dengan kuasa-Mu yang besar, Engkau menopang kami supaya kami terus menjadi berkat Tuhan bagi sesama. Sehingga banyak orang akan mengenal kasih Tuhan melalui kesaksian hidup yang kami sampaikan. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur atas karunia-Mu, menjadikan kami anak-anak-Mu yang mengerti tujuan hidup kami, sebab Engkau menciptakan kami untuk kebaikan dunia ini. Engkau menjadikan kami anak-anak Tuhan yang membawa terang Tuhan bagi sekitar kami, yang memberikan kesejukan di tengah kelelahan situasi yang kami alami. Kami percaya saat kami melekat di dalam Tuhan, maka cahaya dari Tuhan itu akan menyinari hidup kami, dan hidup kami pun akan menjadi terang bagi sesama. Kami satukan hati kami saat ini, Bapa, berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan selalu melindungi, memberikan kekuatan, sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh para pemimpin bangsa kami benar-benar dapat menyelamatkan bangsa ini untuk terus menjadi bangsa yang kuat, yang saling menopang di dalam segala keadaan, mau berbagi satu dengan yang lain, sehingga tidak ada orang yang mengalami kesusahan yang besar, sebab masing-masing kami peduli terhadap penderitaan yang lain. Bapa di sorga, kami berdoa, biarlah tangan Tuhan menyertai para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden sampai dengan RT RW, memiliki kesehatian untuk mentaati apa yang menjadi aturan-aturan kesehatan di era yang baru ini, sehingga setiap warga bangsa punya kesadaran diri menjaga kesehatan diri sendiri dan juga kesehatan bangsa kami,
supaya bangsa kami segera keluar dari krisis COVID-19 dan boleh melakukan secara perlahan usaha-usaha yang telah lama ditinggalkan ini, sehingga negeri kami akan kembali baik secara ekonomi maupun politis, sosial, supaya boleh menjadi berkat Tuhan bagi setiap warga bangsa maupun bagi bangsa-bangsa yang lain. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita kesusahan, karena di masa pandemi ini ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi pulang kembali ke rumah Tuhan di sorga. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan, dan biarlah mereka semua Tuhan bangkitkan senantiasa semangatnya untuk melihat rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan mereka ke depan. Kami mengimani Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka sendiri. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada mereka untuk mensyukuri setiap kejadian yang terjadi dalam hidup mereka, karena percaya bahwa kendali hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua jemaat yang menderita sakit. Tuhan kiranya memberikan pemulihan dan kesehatan. Teristimewa kami mengingat Ibu Oni dari wilayah Imopuro yang kemarin baru saja menjalani operasi. Tuhan kiranya sembuhkan dari sakit yang dideritanya sehingga bisa bekerja kembali seperti biasa. Kami juga berdoa untuk semua keluarga jemaat yang saat ini mendampingi keluarga yang sudah tua dan jompo. Tuhan kiranya juga mengasihi, mencukupkan semua kebutuhan yang diperlukan. Tuhan kiranya memberikan kepada mereka kerukunan, sehingga setiap keluarga jemaat yang memberi perhatian kepada keluarganya yang sakit ataupun yang jompo tidak akan pernah kekurangan apapun, sebab Tuhan memberikan berkat dan kemurahan kepada mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang belajar di rumah di masa pandemi ini. Tuhan kiranya senantiasa memberikan semangat supaya mereka terus tekun belajar, sehingga anak-anak kami akan menjadi pribadi yang berhasil dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua rumah tangga jemaat dengan rezeki, sehingga mereka bisa mencukupkan kebutuhan ekonomi mereka dengan baik, bahkan mengalirkan berkat Tuhan untuk sesamanya, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan semua jemaat. Kami berdoa untuk semua pekerjaan jemaat, dimanapun Tuhan menempatkan mereka bekerja, baik di kantor, di pasar, ataupun bisnis mereka masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, supaya mereka semua boleh bertahan bahkan tetap bertumbuh di tengah situasi ini. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan gereja Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, menyertai, sehingga gereja boleh tetap mendampingi jemaat dalam suka duka kehidupan. Terlebih pada hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberi kesempatan untuk memberikan persembahan istimewa, persembahan unduh-unduh. Kiranya apa yang mereka sampaikan untuk Tuhan, semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan akan melimpahkan berkat kepada mereka, melebihi apa yang telah mereka persembahkan bagi Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa, biarlah pada hari-hari di minggu yang akan datang ini, semua warga jemaat boleh menyiapkan hati dan diri mereka menyambut perjamuan kudus. Kiranya Tuhan yang menyucikan kami dari dosa dan pelanggaran boleh membuat kami hening dan menghargai kehidupan yang Tuhan berikan, sehingga sungguh-sungguh kami bisa menjalani hidup ini dengan penuh rasa tanggung jawab untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah yang menjadi seru doa permohonan kami. Kami naikkan kepadamu di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita respon firman Tuhan hari ini dengan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 258, bait 1 dan 2. Ku ingin selalu dekat padamu. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takut kan segala setru. Oh juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Dalam perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara diriku derita, damai menanti di surga bakal. Oh juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Marilah kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengingat kembali pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Nats persembahan. Tiba waktunya bagi kita untuk mengaturkan persembahan yang telah kita persiapkan. Namun sebelumnya, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi landasan di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan,
yang diambil dari kitab Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Pengumpulan persembahan diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 2. Bagi Yesus ku serahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dialah. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan untuk berdiri. Bersama-sama kita akan berdoa. Saudara-saudara, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang maha murah dan maha kaya, janji-Mu mengatakan, berbahagialah orang yang murah hati, sebab mereka akan beroleh kemurahan Allah. Ajarkanlah kami bermurah hati ya Tuhan, agar kami mendapatkan kebahagiaan sejati dan kemurahan Allah yang Kau janjikan itu. Sadarkanlah kami senantiasa ya Tuhan, bahwa kami dapat hidup dan selamat hanya oleh kemurahan dan anugerah-Mu saja. Karena itu, ingatkanlah juga kami, agar bersikap murah hati kepada sesama kami. Kami percaya dengan memberi kami akan menjadi berkat dan kemuliaan nama Tuhan. Dengan mengasihi kami akan dikasihi, dengan menjadi miskin kami akan menjadi kaya. Dengan berkorban bersama Dikau, kami akan hidup kembali dan memperoleh segala berkat di surga. Dalam cinta kasih Kristus Tuhan yang sudah rela berkorban, memberikan hidupnya, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan atas kehidupan saudara. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan, kini dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya.
Saudara-saudaraku terkasih, mengakhiri kebaktian pada hari ini, marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 376, bait 1 dan 4. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melakukan saat teduh bersama. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sendiri yang telah berkenan memimpin dan menyertai kami melaksanakan kebaktian di hari Minggu ini. Kiranya kebaktian ini terus memperkuat percaya kami untuk selalu berharap dan bersandar kepada pertolongan Tuhan saja, dan mendorong kami untuk terus hidup taat dan setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan semua aktivitas kami di minggu ini dalam tangan kasih-Mu. Kiranya penyertaan-Mu saja yang selalu menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian kebaktian kita hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita terima memberkati kehidupan kita dan keluarga kita. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu kita pahami dan menjadi perhatian kita. Pertama, pemerintah telah menetapkan masa normal baru atau new normal, dan kota metro termasuk yang ditunjuk sebagai daerah uji coba pelaksanaannya. Marilah mendukungnya dengan hidup disiplin, yaitu memakai masker jika keluar rumah, selalu mencuci tangan dengan sabun, dan membersihkan diri setelah bepergian. Dalam masa normal baru ini, kegiatan kebaktian minggu masih harus dilakukan di rumah-rumah, sambil kita menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah dan PGI. Kedua, majelis juga sudah menetapkan bahwa perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 Juni 2020. Dimohon agar setiap warga jemaat bisa mempersiapkan diri secara pribadi, sehingga pelayanan perjamuan kudus itu menjadi berkat bagi kita. Selamat pagi, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.